Lepaskan aku, Evan. Apa yang ingin kau lakukan? Tuan Evan mengelus-elus cambuk di tangannya. Kau pikirkan saja sendiri. Apa yang ingin aku lakukan padamu sekarang? Aku sendiri tak yakin. Bagaimana bisa Evan melukai Sarah? Dia sangat mencintainya, bukan? Kau salah. Sepertinya tingkat kepercayaan dirimu itu tak pernah padamnya. Mungkin yang kau maksud itu Evan 10 tahun yang lalu. Evan, aku masih Sarah yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Yang sangat mencintaimu. Kau bercanda. Percayalah. Ku jamin rasa cintaku lebih besar daripada bocah tengil itu. Hentikan saja omong kosong itu. Sampai mulutmu berbusa saja aku tak akan percaya lagi. Kau kira aku ini bodoh? Evan, kau benar-benar sudah dipengaruhinya. Kau benar, aku memang sudah dipengaruhinya. Bahkan cintaku sudah diboyong semua olehnya. Cintamu buta, Evan. Apa baiknya Dinda dibanding denganku? Sarah kesal. Mau ku sebutkan satu persatu kelebihannya. Dia cantik. Sudah tentu. Apa dia baik? Tak perlu diragukan. Apa dia mencintaiku? Tentu saja. Apa dia tulus padaku? Ya, hanya dia yang tulus padaku. Evan, aku juga tulus padamu. Sarah mencoba meyakinkan. Hahaha. Lucu sekali kau. Tulus katamu. Apa kau lupa alasan dulu kau meninggalkanku? Evan, percayalah. Dulu aku terpaksa. Dipaksa ibumu. Itu alasan klasik Sarah. Aku tahu benar sifat ibumu. Bahkan dia lebih baik dibanding dengan anaknya yang hanya memikirkan kesenangannya saja. Evan, dengar aku. Sudah cukup membahas cinta Sarah. Lupakan cinta palsumu itu. Yang jelas, sekarang aku hanya mencintai Dinda seorang. Mau terima atau tidak? Aku tak peduli. Sarah kesal, dia tentu tak terima dengan apa yang Tuan Evan katakan. Lepaskan aku. Sarah berteriak. Rasa kesalnya membuat kesabarannya hilang. Akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu yang sebenarnya, Sarah. Lepaskan atau akan ku adukan kau pada Mama Risma. Kau mengancamku. Kau tak sadar memang. Jika bukan karena ibuku yang memaksaku menikahimu. Sudah pasti kau sudah dari waktu itu jadi mayat. Sarah. Sarah, menyesal aku membawamu ke sini. Awalnya memang tak munafik masih ada rasa yang tertinggal di hatiku untukmu. Juga rasa kasihan karena melihatmu yang sekarat. Aku mengiyakan permintaan ibuku untuk menikahimu. Kedua mata Sarah membola. Dia sudah terlanjur kecewa dengan Tuan Evan. Atau kau yang merengek pada ibuku? Agar dia membujukku menikahimu. Aku yakin itu yang terjadi. Kau lihat kan Evan? Mama Risma sangat menyayangiku. Lalu bagaimana jika dia melihatmu terluka olehmu? Pasti dia akan marah besar padamu. Aku menantu kesayangannya. Itu hanya anggapanmu saja, Sarah. Apa kau yakin tentang itu? Lepaskan aku. Sarah kembali berteriak. Cetaas. Sebuah cambukan keras mendarat di tubuh Sarah. Sarah ambruk seketika. Tubuhnya tak berdaya hanya dengan sekali cambukan saja. Drap, drap, drap. Berlari dengan kencang layaknya menembus awan. Dinda ingin menemui Tuan Evan yang belum kunjung menemuinya. Bahkan rambutnya masih basah ketika datang. Brak. Dengan angkuh Dinda membanting pintu kamar Tuan Evan. Ada apa? Tuan Evan yang hanya terlilit handuk itu sepertinya baru selesai mandi. Dinda mendekati Tuan Evan yang tengah sibuk mengeringkan rambutnya. Dengan memonyongkan bibir Dinda bersabda, "Evan sayang, kamu dari mana saja?" Katanya mau melihatku setelah urusanmu selesai. Lalu kenapa sampai sore begini bahkan baru selesai mandi?
Kamu menemui Sera sampai keramas. Abis ngapain coba, jangan-jangan kamu bohong sama Dinda ya? Tuan Evan hanya bisa tercengang mendengarkan celotehan Dinda yang begitu menggemaskan itu. Memandangi dengan tersenyum sembari menggaruk tengkuknya sendiri. SSSTTT. Kamu ini lapar ya? Mau makan apa sih? Kok jadi nyambung ke situ sih? Ya soalnya kalau resek begini biasanya kamu lagi lapar. Dinda nanya, kamu dari mana saja? Bukannya lapar. Ada kok. Baru aja selesai nyetil ular hijau. Ular hijau. Dinda tak mengerti. Ya, bukankah katanya ular hijau itu yang terus mengganggumu? Kau tenang saja, setelah ini dia tak akan mengganggumu lagi. Tuan Evan berjalan mendekati pintu dengan tatapan mencurigakan. Mau kemana? Tanya Dinda. Enggak, ini hanya kunci pintu. Kenapa dikunci? Tuan Evan berbalik mendekati Dinda dan memeluknya. Diam saja sayang. Aku ingin seperti ini sebentar. Dinda memutuskan untuk mandi di kamar mandi Tuan Evan. Setelah ketukan itu, Tuan Evan pamit pergi untuk sesuatu yang sangat penting. Dinda berendam untuk merilekskan otot-ototnya yang terasa nyeri. Kayak pengantin baru aja. Pinggangku nyeri banget. Rintih Dinda. Bagaimana tidak, Tuan Evan yang perkasa seperti tengah balas dendam saja padanya. Tak membiarkan Dinda menarik nafas dengan santai untuk beristirahat. Setelah selesai berbenah dan mengeringkan rambutnya, Dinda keluar dari paviliun Tuan Evan. Celingak-celinguk seperti anak itik yang kehilangan induknya. Sepi sekali perasaan. Dan di mana Tiur? Hayu nyariin aku ya? Astaga Tiur, kau ini bikin kaget saja. Tiur memandangi Dinda. Dari atas ke bawah lalu ke atas dan ke bawah lagi. Kenapa sih liatinnya begitu banget? Tanya Dinda. Kenapa kamu pakai baju Tuan? Bajumu kemana? Dan bukannya Tuan Evan keluar dari 30 menit yang lalu. Kau ngapain di dalam sana? Tanya Tiur yang begitu penasaran. Hus, kau ini kepo sekali sama urusanku. Jawab Dinda dengan acuh sembari melenggang pergi dari hadapan Tiur. Tunggu, kemana bajumu Dinda? Disobek sama beruang. Itu mahal loh. Biarin, yang beliin kok yang rusakin. Orang kaya mah bebas. Lirih Tiur. Tiru mengikuti Dinda kemanapun dia pergi. Berjalan-jalan keliling kediaman. Menikmati udara sore yang berangin. Dinda menghentikan langkahnya telat di depan paviliun Sera. Kenapa ada banyak penjaga di sana? Tunjuk Dinda. Kamu nggak tahu? Ya. Tahu apa sih? Aku ketinggalan gosip lagi. Tiur menghela nafasnya, kemudian menepuk pundak Dinda. Wajar kalau tak tahu, kau kan sibuk ekem-ekem sama Tuan. Dari mana kau tahu? Kau dengar? Biasa aja kali nyonya. Ya ngapain coba? Kalian berdua lama banget di kamar. Terus keluar dengan baju berbeda. Rambut yang belum kering sempurna. Dan Tiur mendengus-dengus bau tubuh Dinda. Ini bau sabun Tuan Evan kan? Yang artinya kamu sudah mandi di sana. Hehehe, tutup mulutmu itu. Takut ada yang dengar. Ya biarin aja mereka dengar. Pletaak. Dinda menjitak kepala Tiur. Au. Tiur memekik. Jangan sembrono kau. Iya ampun. Sakit tahu. Tiur mengusap-usap kepala bekas jitakan Dinda. Kamu belum jawab Tiur. Apa ada yang sudah terjadi dan aku tak tahu apa itu? Tanya Dinda. Ya. Kabarnya Tuan sudah menghukum Nyonya Sera. Hah, dihukum? Dihukum apa? Ya kayak kamu sih katanya. Tapi 2 kali lipat lebih parah. Benarkah?
Hahaha. Tiur segera membekap mulut Dinda karena menimbulkan perhatian. Kecilkan tawamu itu. Lihat mereka menatap kita. Dinda menoleh ke arah para pengawal dan pelayan Sera yang memang tengah menatapnya. Apa kalian lihat-lihat? Nggak ada topeng monyet di sini. Tegur Dinda. Ayo kita pergi saja. Tapi. Tiur menarik lengan Dinda. Tentu dia tak akan membiarkan nyonya kecilnya itu membuat kerusuhan di tempat Sera. Kenapa sih? Dinda meronta melepaskan jeratan Tiur. Sebaiknya kau tak berada di dekat sana. Nyonya besar kabarnya akan datang. Lalu apa hubungannya denganku? Gini ya cantik. Asal kau tahu, nyonya besar itu katanya sangat menyayangi nyonya Sera. Sejak dulu mereka saling menyayangi. Dari desas-desus yang kudengar, nyonya besarlah yang memaksa tuan menikahinya. Oh, jadi begitu. Pantas waktu itu Evan bilang terpaksa. Ya jadi kita kembali saja ya. Tapi dihukumnya Sera tak ada kaitannya dengan Tiur. Duh. Bukan itu masalahnya Dinda. Lalu apa? Masalahnya pasti nyonya besar datang bersama Tuan Daniel. Lah kok? Lalu hubungannya denganku? Tiur menepuk jidatnya kemudian mengelus dadanya. Sabarkan aku Tuhan. Kenapa sih aneh kamu? Dinda kesal. Gini ya nyonya. Apa kau lupa jika Tuan Daniel itu suka sama kamu? Apa kau mau melihat Tuan Evan murka lagi karena kedekatanmu dengannya? Iya sih. Kau benar. Aku harus mengunci diriku di kamar. Daniel berbahaya. Jika dia mencariku, huru-hara besar akan terjadi. Ayo kita pulang. Kali ini Dinda yang menarik lengan Tiur. Berjalan dengan cepat sebelum terlambat. Bagaimana dia? Tanya Tuan Evan pada Rendra. Nyonya Sera sepertinya mendapat luka yang cukup serius. Ditambah sakit bawaannya. Itu membuat kondisinya semakin serius. Kalau begitu perintahkan dokter untuk bekerja lebih keras lagi. Baik Tuan. Aku tentu tak ingin membiarkanmu mati Sera. Kau yang licik dan pintar harus ku manfaatkan. Aku ingin meminjam tanganmu untuk menghancurkan pamanku. Batin Tuan Evan. Tuan. Ya ada apa? Kenapa Tuan diam? Apa karena nyonya besar? Tanya Rendra. Tidak. Jika ibuku ingin datang, ya sudah biarkan saja. Lalu jika beliau bertanya tentang nyonya Sera bagaimana tanggapan Tuan? Meskipun ibuku sangat menyayanginya. Dengan alasan yang kumiliki, beliau juga tak bisa berbuat apa-apa. Ibuku tahu betul watak Sera. Mengenalnya lebih dari 1 dekade yang lalu, ibuku hanya khawatir karena ibu Sera adalah sahabat baik ibuku. Rendra mengangguk mengerti. Sepertinya kekhawatirannya adalah hal yang tak perlu lagi. Oh ya, bagaimana perkembangan ayah mertuaku? Tanya Tuan Evan. Itu hal yang bagus Tuan. Pak Dimas menunjukkan jika dia ingin pulih. Kondisinya semakin hari semakin stabil. Meski belum sadar, tapi Dr. John optimis. Pak Dimas akan sadar dalam beberapa hari lagi. Bagus. Dinda pasti akan senang mendengarnya. Ngomong-ngomong soal Dinda, apa dia sudah pergi dari pavilionku? Ya Tuan, nyonya sudah pergi setelah mandi. Tuan Evan terkekeh hingga membuat Rendra bingung. Kenapa Tuan tertawa sendiri? Tak apa. Nanti juga kalau kau sudah menikah, kau akan mengerti. Rendra hanya mengerutkan keningnya ketika melihat tingkat aneh Tuan Evan yang tak seperti biasanya. Jika itu menyangkut Dinda, Rendra merasa Tuan Evan sedikit gila karena cintanya itu. Cepatlah, kau tahu kan ibu sangat khawatir. Meski masih begitu pagi, namun Nyonya Risma sudah sampai di kediaman putra sulungnya.
melangkah dengan tergesa-gesa karena khawatir dengan kondisi Sera yang dikabarkan kritis. "Buka pintunya," perintah Nyonya Risma. "Maaf Nyonya Besar. Tanpa seizin Tuan Evan, kami tak diperbolehkan membiarkan seorang pun untuk masuk ke dalam," ucap salah seorang pengawal. "Cepat buka." "Tapi Nyonya, sudah buka saja, kau ingin membuat ibuku marah," Daniel menyela, mengancam pengawal yang keras kepala itu. Sesuai dugaan semua orang, Daniel akan datang bersama Bu Risma ke kediaman. Semenjak perselisihannya dengan Tuan Evan, dia sama sekali tak pernah lagi berkunjung. Jika bukan karena paksaan ibunya, sudah tentu dia akan malas untuk datang. Terpaksa pengawal itu membukakan pintu paviliun Sera. Nyonya Besar dan putra keduanya masuk dengan begitu cemas. "Ayah Sera putriku." Nyonya Risma langsung memeluk Sera yang keadaannya masih lemah. "Ibu," ucap Sera lirih. "Mana yang sakit sayang? Biar ibu lihat." "Hiks, hiks." Evan jahat Bu pada Sera. "Lihatlah, semua ini perbuatannya." Meski masih lemah, namun sepertinya Sera tak ingin melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan ibu mertuanya. "Tak apa sayang. Nanti biar ibu yang menghukum berandalan itu." Daniel hanya terdiam di sudut ruangan. Duduk santai di kursi panjang di dekat jendela. "Kakakku melakukan itu juga pasti karena kau yang melakukan kesalahan bukan?" Daniel menyela. Sera menatap Daniel, tatapan tak suka itu memang sudah jadi hal biasa. Sebab Sera dan Daniel memang tak akur sejak dulu. "Hus, kau ini. Bukannya simpati malah bicara sembarangan," tegur Bu Risma. "Halah kayak nggak tahu Sera saja ibu. Dia kan memang suka nyari masalah dari dulu." "Daniel." Bu Risma menatap tajam putranya itu. Beliau tentu tak enak hati dengan Sera yang tengah merasakan sakit di sekujur tubuhnya. "Ini gara-gara Dinda Bu. Karena dia, Evan jadi jahat padaku." "Dinda?" "Iya, istri paling kecil di sini." "Haha, aku tahu betul Dinda seperti apa. Dia tak akan memulai jika tak ada yang memulai duluan. Di sini pasti kau kan yang memprovokasi dia." Lagi-lagi Daniel menyela. "Kau keluar saja dulu sana. Ganggu saja taunya," ucap Bu Risma kesal. "Yang maksa kau datang siapa? Tadinya kan emang Daniel nggak mau ikut kan?" sindir Daniel. "Buaf." Tuan Evan memukul tengkuk Daniel karena kesal dengan sikap tak sopannya itu. "Sopanlah pada yang lebih tua," tegur Tuan Evan. "Apaan sih, sakit tahu. Kau datang." Bu Risma menyapa Tuan Evan. "Ibu." Tuan Evan ingin mengajak ibunya bersalaman. Namun dengan sengaja beliau tolak karena masih merasa kesal. "Nggak perlulah salaman segala. Memangnya kau masih menganggap aku ini sebagai ibumu?" Bu Risma memalingkan wajahnya. "Kita bicara di luar saja Bu. Sera harus istirahat." Tak menjawab, namun Bu Risma melangkah keluar terlebih dahulu. Tuan Evan dan Daniel mengikuti saja dari belakang. Mereka bertiga duduk di perpustakaan pribadi Tuan Evan. Dengan menikmati sajian teh hangat dan camilan manis di meja. "Ibu kecewa padamu Evan." Bu Risma membuka percakapan. "Evan bisa jelasin kok Bu." "Jelasin apa?" "Lihat, lukanya di sekujur tubuh Evan. Apa yang kau lakukan padanya?" Evan hanya melakukan persis seperti yang dia lakukan pada Dinda Bu. "Dinda lagi?" "Ya, Evan sangat mencintai wanita itu." "Cintamu buta Evan. Sampai-sampai dengan tega memperlakukan Sera sekejam itu. Dia telah melakukan kejahatan Bu. Dinda yang jadi korbannya. Memangnya apa yang gadis lembut sepertinya perbuat?"
Ibu tanya saja pada Daniel. Dia juga tahu semuanya. Iya kan Daniel? Tuan Evan melirik ke arah Daniel yang tengah sibuk dengan ponselnya. Hah? Apa? Daniel pura-pura tak mengerti. Apa yang dibilang kakakmu itu benar? Tentang Sarah yang melukai Dinda? Tanya Bu Risma. Sudah Daniel beritahukan tadi di dalam. Ibu saja yang nggak percaya. Tapi Sarah. Sudahlah Bu, aku melakukan ini juga agar dia tak mengulangi kesalahan ini. Jika memang ibu khawatir padanya, bawa saja dia bersama ibu. Evan, kau tak bisa bicara seperti itu. Dia juga istrimu. Awalnya Evan hanya ingin menolong saja Bu, tapi ibu memaksa Evan untuk menikahinya. Sarah gadis baik Evan. Ibunya sudah meninggal, dia sendiri penyakitan. Ibu tentu tak tega jika harus membiarkan dia hidup sendiri. Sarah kan yang menghasut agar ibu memaksa Evan menikahinya. Nggak ada yang menghasut. Bagi ibu, kau yang pantas menjaganya. Lihat dia begitu menyedihkan bukan? Itu hanya penglihatan ibu saja. Bahkan sebenarnya dia tak perlu bantuanku untuk menjaganya. Ibu lupa Sarah orang seperti apa. Dia itu cerdas, bukan wanita lemah yang mengharapkan belas kasih. Tanpa bantuanku pun dia akan tetap hidup dengan baik Bu. Evan. Lalu bagaimana Sarah sekarang? Kondisinya begitu mengkhawatirkan. Dia akan baik-baik saja. Ibu jangan khawatir. Tuan Evan gegas meninggalkan ibunya. Baginya penjelasannya kali ini dirasa sudah cukup. Ibunya masih terus menganggap Sarah tak sepenuhnya salah. Namun bukan berarti Tuan Evan akan tetap menerimanya dengan tangan terbuka. Baginya, siapapun yang berusaha menyakiti Dinda, maka harus mendapatkan ganjaran yang setimpal darinya. Tak ada yang tahu, di saat Bu Risma datang berkunjung ke kediaman, Dinda telah dikirim Tuan Evan pergi. Diizinkan untuk menemani Helen untuk bertanding mengikuti kompetisi melukis yang diikutinya. Dinda juga mengajak tiur sebagaimana janji yang harus ia tepati. Wah, sudah lama sekali ya. Akhirnya aku bisa melihat jalanan yang begitu ramai. Ucap tiur antusias. Lunas ya janjiku. Pada Kak Helen juga. Helen yang duduk di sebelah Supit tersenyum mendengarnya. Dia tampan bahagia sembari menggenggam erat koper berisi peralatan melukisnya. Aku senang sekali. Setidaknya untuk hari ini, aku menjadi Helen yang biasanya. Semangat ya Kak lukisnya. Makasih ya Dinda. Nanti Dinda tunggu di luar ya. Biar nggak ganggu konsentrasi kakak. Helen mengangguk sembari tersenyum manis. Dinda merasa binar di matanya mengisyaratkan jika dia benar-benar merasa bahagia hari ini. Dengan jepitan pita di rambutnya, Helen sangat cantik dibanding hari biasanya. Helen berjalan dengan sangat hati-hati, menyerahkan formulir pendaftaran kemudian duduk di kursi tunggu. Matanya terlihat mencari-cari keberadaan seseorang yang sangat ingin ia jumpai. Kompetisi sebentar lagi dimulai. Helen sedikit kecewa, karena kali ini dia tak muncul untuk berkompetisi seperti tahun-tahun sebelumnya.